Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya Batu. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham, baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan Anda gambaran misalnya, menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kita lanjutkan kembali bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi SAW mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Quranul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi SAW dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar, kemudian dinasihati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jikalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan ya Al-Bari, ya Al-Bari, ya Al-Bari, Allah ya Al-Bari, kan? Tayyib. Fatah, sesuatu yang terbuka. Sesuatu yang terbuka. Tayyib. Kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya Batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat baiknya, sampai kemudian menjadi lancar dan terbuka segala kebaikan-kebaikannya. Apa rahasianya? Baca penjelasan saya dalam syarah Sahih Al-Bukhari ini. Ada 18 jilid di situ. Jadi kalau antum ingin baca seluruhnya, pahami dengan dalam, mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti beliau mendapatinya. Tapi singkatnya, 18 jilid ini hanya dirangkum oleh Al-Quran dengan satu kalimat yang sangat indah, takwa. Makanya Anda tidak akan pernah temukan orang-orang yang meningkatkan takwa kepada Allah, disebutkan di Quran, kemudian dia belajar, kecuali mendapatkan akselerasi pengetahuan yang sangat tinggi. Siapa manusia paling takwa di muka bumi?
Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat, ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qurannya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan Anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan di Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Quran. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Quran. Yang buta pun bisa menghafal Quran. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Quran. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Masya Allah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan, 2 tahun hafal Quran. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran. Masya Allah. Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya misalnya disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, Masya Allah, terus seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus menghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Baik. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat. Dengan Anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Anda tidak diberi pengetahuan, diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11 Al-Mujadalah, posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan, diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik,